الحمد لله رب العالمين حمدا الصابرين المجاهدين الثابتين والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وتابعيه ومن جاهد جهاده وبعد. Puja dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita menuju ke salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku umat Islam, untuk menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Semoga salawat kita tetap tercurahkan kepada beliau dan kepada siapa saja yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Hadirin jemaah salat tarawih hormat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya memperkenalkan, nama saya Huzaifah Rahman. Saya asal dari Buol, Desa Busak. Alhamdulillah, saya di Pondok Pesantren Al-Hikmah yang di Bonggolayang sudah kurang lebih 3 tahun. Langsung saja. Hadirin jemaah tarawih hormat Allah Subhanahu wa taala. Kita sepantasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ini begitu banyak kenikmatan. Berupa nikmat iman yang terpenting, kesehatan, kesempatan serta kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dan terlebih lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini masih menghidupkan kita dan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, yang dimana setiap amalan di dalamnya akan dilipat gandakan. Dan hadirin jemaah salat tarawih hormat Allah Subhanahu wa taala, ada janji Allah Subhanahu wa taala ketika tiba bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam atau setiap manusia ketika dia berbuat kebaikan, maka dia akan dibalas, satu kebaikan dibalas 10 sampai dengan 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Puasa ini sangat besar pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena dia menahan nafsu syahwatnya, nafsu makannya karena aku, maka aku akan membalasnya. Berarti lebih besar daripada 700 kali lipat. Kemudian ada juga 3 hal yang sangat besar ketika tiba bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu syahri ramadhana rahmah. Di awal bulan Ramadan itu penuh dengan rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Di pertengahannya adalah maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqu minan nar. Dan akhir bulan Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Pertama harus kita ketahui apa itu rahmat. Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya. Dengan rahmat ini kita dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita kekal di dalamnya. Ada sebuah kisah seorang yang hidup, dia hidup selama ratusan tahun dan dia beribadah di atas gunung selama 500 tahun. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, matikan aku
dalam kondisi sujud kepadamu. Kemudian permohonannya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat Jibril sendiri yang menyampaikannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kemudian singkat kisah, ketika di akhirat maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyampaikan kepadanya, "Hambaku, engkau masuk surga karena rahmatku." Kemudian hamba tersebut mengelak begitu. Dia mengatakan bahwa dia masuk surga karena amalannya yang beribadah selama 500 tahun di gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya menimbang antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya. Ternyata yang lebih berat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebut diperintahkan bahwa masukkan dia ke dalam neraka. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba tersebut mau mengakui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada itu semua. Kemudian hamba tersebut tidak jadi dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian apa itu maghfirah? Di pertengahan Ramadan, maghfirah adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia ini sadar bahwa kita memiliki begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah. kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia itu memiliki kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah kemudian dia bertobat. Kemudian yang ketiga adalah itqu minan nar. Di akhir Ramadan itu pembebasan dari api neraka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.